Yang depan gerak. Gerak, gerak. Teman-teman, mari kita, sebelum masuk kelas, mari kita merapikan baju dulu. Rapikan. Yang pakai topi silakan dibuka ya topinya. Rapikan bajunya. Udah siap? Udah rapi? Time dulu. Maju. Yang kukunya besok masih panjang harus dipotong ya. Astagfirullahaladzim, PR. Selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Amin. Kabarnya sudah baik ya? Sudah pada sarapan? Sekarang Ibu absen dulu ya. Yang namanya Ibu panggil, silakan acungkan tangannya. Siap? Siap. Abdul, Alis, Alvin, Amanda, Andri tadi isinya itu. Andri, Anya, Aris, Ceril, Dede, Denden, Diana, Dika, Dila, Dimas, Hani, Ilyas, Jainal kemarin kemana tidak sekolah? Kalau ada keperluan izin ya, izin sama ibu kirim surat atau kirim pesan ya. Untuk besok lagi yang mau tidak sekolah kasih tahu ibu atau temannya ya. Kaila, Miftah ya tak? Ada yang tahu kemana? Miftah tidak ada. Irsyad, Giro PSBB, no? SSB. Alwi, Hilman, Ilyas, Fahmi, Zaki, Naswa, Nina,
Nisa, Rafa, Rizky, sakit ya? Rudi, Gulfa, Reza. Oke. Hari ini siap belajar? Siap. Kelas 5. Siap. Kelas 5. Siap. Kelas 5. Siap. Siswa kelas 5 apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Mari kita belajar dengan seksama siswa kelas 5 semuanya. Hebat, Ibu Guru, bagaimana kabarnya? Baik. Siapa dari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan seksama. Kami fokus, kami bisa, dan kami paham. Untuk menambah rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan, salah satu lagu wajib nasional ya. Seperti biasa lagu Garuda Pancasila, siap? Ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Buka mulut tertawa 3 kali. Buka mulut tertawa 2 kali. Buka mulut tertawa 1 kali. Buka mulut tertawa tanpa suara. Nah, gitu ya. Siap belajar? Siap. Oke, sebelum belajar, agar kita lebih fokus, lebih konsentrasi, mari kita melakukan teknik stop. Ada yang tahu? Stop. Stop itu artinya apa? Berhenti. Nah, Ibu ini berhenti dari apa? Maksud dari stop ini kita berhenti dari aktivitas sejenak untuk merefreshkan otak agar kita fokus dalam belajar. Siap ya? Kalian ikuti perintah Ibu, siap? Siap. Silakan duduknya nyender ke bangku masing-masing. Dan nyender. Terus tangannya jangan megang pensil atau buku, tangannya simpan di paha. Sudah simpan di paha? Kemudian kalian pejamkan mata. Sudah? Pejamkan mata kalian. Bayangkan kalian sedang berjalan menuju taman yang sangat indah. Di sana terdapat banyak pohon, banyak bunga. Ada bunga matahari, bunga mawar, bunga melati, bunga ros. Terdapat banyak bunga yang warna merah. Selain itu pohonnya juga rindang. Kalian terus berjalan. Langkah demi langkah kalian lewati, bunga demi bunga kalian lewati. Kemudian kalian menengok ke sebelah kiri dan ada pemandangan yang sangat indah, yaitu genangan air dari atas dan kicauan burung yang merdu. Kalian terus berjalan, kemudian kalian duduk di sebuah bangku yang terdapat di pinggirnya ada sebuah mawar merah. Kalian coba hirup, tarik nafas, rasakan keharuman bunga tersebut lalu keluarkan. Kalian hirup kembali, rasakan setiap hembusan bunga mawar, bunga melati dan juga bunga ros. Kemudian kalian keluarkan. Kalian kemudian berdiri dan berjalan menuju air yang di sana terdapat bunga dan juga terdapat burung-burung
suara air. Air yang menggenang membuat kalian merasa nyaman di bawah teduhan pohon yang sangat indah. Kemudian kalian tarik nafas kembali dan rasakan kenyamanan di sana. Keluarkan. Gimana rasanya? Sudah? Silakan dibuka kembali matanya. Sudah? Masih ada di taman? Nah, sekarang sudah di kelas ya, sudah ada di taman. Kita belajarnya di kelas, tidak di taman. Kalian barusan sudah jalan-jalan dulu ke taman. Taman di mana ya? Di taman ini, Taman Mini Indonesia Indah. Nah. Kemudian setelah itu, Ibu mau tanya dulu nih. Sekarang pelajaran apa? Nah, yaitu tentang IPA ya. Nah, sekarang IPA. Coba Ibu mau nanya dulu. Minggu kemarin IPA kita belajar tentang apa? Sistem pernapasan. Sistem pernapasan ada berapa? Satu, dua, tenggorokan, tiga, tenggorokan mana tenggorokan? Ini ya. Ini kan tenggorokan fungsinya untuk bernapas. Coba kalian pikirkan lagi. Selain untuk bernapas, kira-kira fungsi tenggorokan untuk apa? Jadi tenggorokan itu selain untuk sistem pernapasan juga berfungsi untuk menelan makanan, yaitu sistem pencernaan. Nah, si makanan masuk ke tenggorokan lalu masuk ke pencernaan atau ke perut, seperti itu ya. Nah, itu fungsi dari tenggorokan. Nah, setelah itu kita sekarang akan belajar tentang sistem pencernaan. Sistem apa? Pencernaan. Ingat ya, bukan pencemaran, tapi pencernaan. Nah, sistem pencernaan ini, Bu, kenapa kita harus belajar sistem pencernaan? Tujuan dari pelajaran ini agar kalian bisa mengetahui proses pencernaan yang terjadi di dalam tubuh manusia. Nah, coba kalian bayangkan kan, kalau makan bala-bala, keluarnya bala-bala tuh. Di situ terdapat sistem pencernaan. Coba kalian lihat gambar ini ya. Nah, gambar apa ini? Ini ada apa? Jangan pernah makan burger. Kita mau bala-balanya, biasa bala-bala gitu. Ini ada ini apa? Kemudian cilok, ayah cilok, ayah cimol, ayah cireng, cipu, ciciannya. Nah, ketika kalian makan sate, makan nasi goreng, makan burger, makan pisang, masuknya kemana makan? Ke mulut dulu. Kemudian dikunyah. Kemudian ketika kalian buang air besar, ketika kalian mengeluarkan kotoran atau feses ya, apakah berbentuk pisang? Tidak. Atau kalian makan stroberi berbentuk stroberi? Tidak. Kenapa tidak? Karena sudah dicerna, sudah dimakan, sudah dikunyah, sudah dihancurkan. Ya, paham? Nah, setelah melihat gambar, coba kira-kira menurut kalian apa sih sistem pencernaan itu? Proses menghancurkan makanan dari berbentuk kasar menjadi bentuk lembut. Apa saja organ-organnya? Coba kita lihat lagi. Hai teman kecil, apa makanan favorit kamu? Nasi goreng, sate,
melihat bentuknya atau cium baunya aja, itu artinya sistem pencernaan kamu sudah bekerja. Bahkan sebelum kamu mulai memasukkan makanan itu ke dalam mulutmu. Setelah makan, kamu pasti merasa kenyang. Kamu terus kembali beraktivitas, lupa dengan makanan yang sudah masuk ke perutmu. Tapi sebenarnya makanan yang bergerak ke makanan diproses oleh sistem pencernaan. Makanan itu dicerna supaya menghasilkan energi agar kamu bisa terus beraktivitas. Lalu sisa pencernaan itu kamu keluarin dia besok paginya ketika mulai besar. Nah, sebenarnya apa aja ya yang terjadi pada makanan dalam tubuh kita? Supaya tahu, yuk kita. Nah, sudah ya, paham? Nah, coba untuk kita meningkatkan numerasi kita, numerasi itu pemahaman membaca ya, memahami suatu teks, kalian buka LKS halaman 56. Silakan dibuka LKS atau tematik halaman 56. Yang pelajaran IPA-nya ada? Yang tidak bawa LKS lihat ke temannya yang bawa. Sudah? Nah, Ibu kasih waktu 5 menit, kalian baca dan pahami ya. Silakan baca dulu. Untuk meningkatkan pemahaman numerasinya. Dibaca keras boleh, mau dalam hati juga boleh. Dari sini yang belajar IPA di sini sampai nomor 7 anus. Boleh dibaca. Dibaca nyaring boleh, pelan-pelan juga boleh.
supaya tidak menjadi racun bagi tubuh kita. Nah, pencernaan di dalam tubuh kita melibatkan berbagai proses. Yang pertama, proses memasukkan makanan ke dalam mulut. Selanjutnya, mengunyah makanan di mulut dengan gigi. Selanjutnya, menelan makanan melewati kerongkongan. Kemudian, proses pemecahan makanan menjadi molekul atau zat yang lebih sederhana di lambung. Kemudian, terjadi proses penyerapan sari-sari makanan di usus halus. Berikutnya, terjadi proses pembusukan sisa-sisa makanan di usus besar. Kemudian, yang terakhir adalah proses mengeluarkan sisa-sisa makanan melalui anus. Proses pencernaan di dalam tubuh kita melibatkan berbagai organ. Berikut ini organ pencernaan di dalam tubuh kita. Yang pertama adalah mulut. Kemudian kerongkongan atau yang disebut pula dengan esofagus. Selanjutnya melibatkan organ lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Nah, lantas proses apa saja yang terjadi dalam tiap organ pencernaan kita? Yuk kita bahas satu demi satu ya. Yang pertama adalah organ mulut. Di mulut kita ada gigi, lidah, dan air ludah. Nah, gigi pada manusia ada 4 jenis. Yang pertama adalah gigi seri. Gigi seri jumlahnya 8 buah. Pada gambar di warna hijau muda. Gigi lain berguna untuk merobek makanan. Selanjutnya, jenis yang ketiga adalah gigi geraham depan. Gigi geraham depan jumlahnya 8 buah. Pada gambar ditunjukkan dengan gigi yang berwarna biru muda. Gigi geraham depan berfungsi untuk menggilas dan mengunyah makanan. Dan jenis yang keempat adalah gigi geraham belakang. Jumlahnya ada 12 buah. Pada gambar ditunjukkan dengan gigi yang berwarna ungu muda. Gigi geraham belakang berfungsi untuk melumat dan menghasilkan makanan. Nah, gigi pada mulut kita melaksanakan proses pencernaan secara mekanis di dalam rongga mulut kita. Selain ada gigi, di mulut juga ada lidah. Nah, lidah pada manusia berfungsi untuk mengatur letak makanan di dalam mulut, membolak-balikkan makanan, dan membantu menelan. Secara keseluruhan, lidah berfungsi membantu proses pencernaan di dalam mulut. Di mulut kita terdapat air ludah atau yang disebut juga dengan air liur. Air ludah dihasilkan oleh kelenjar ludah atau yang disebut juga dengan kelenjar saliva. Kelenjar ludah atau kelenjar saliva ini terdapat di mulut dan ada 3 jenis. Yang pertama kelenjar parotid yang terletak di bawah telinga bagian depan, kelenjar submandibular yang terdapat di bawah tulang rahang, dan kelenjar sublingual yang berada di setiap sisi lidah. Air ludah mengandung enzim peptidin yang digunakan untuk proses pencernaan secara kimiawi atau secara enzimatis di mulut kita. Di mulut, enzim peptidin ini berfungsi untuk mencerna makanan yang mengandung karbohidrat. Sebagai contoh, jika kita mengunyah nasi, lama-kelamaan nasi tersebut terasa manis di dalam mulut kita. Nah, artinya terjadi pencernaan secara enzimatis dengan enzim peptidin. Yang kedua, organ kerongkongan. Kerongkongan berfungsi untuk sebagai jalan makanan dari mulut menuju lambung. Pada kerongkongan kita terjadi gerak peristaltik, yaitu gerak meremas dan mendorong makanan menuju ke lambung.
bersama makanan. Selanjutnya, organ usus halus. Usus halus terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, usus duodenum atau yang disebut juga dengan usus 12 jari. Yang kedua adalah jejunum atau yang disebut juga dengan usus kosong. Dan bagian yang ketiga adalah ileum atau yang disebut juga dengan usus penyerapan. Usus halus berfungsi untuk proses pencernaan secara kimiawi dengan enzim yang dihasilkan oleh pankreas dan dinding usus 12 jari atau duodenum. Selain itu, usus halus juga berfungsi untuk penyerapan sari-sari makanan. Proses penyerapan sari-sari makanan ini utamanya dilakukan oleh ileum atau usus penyerapan. Seperti dijelaskan sebelumnya, di usus halus terjadi proses pencernaan secara kimiawi atau secara enzimatis. Nah, proses pencernaan secara kimiawi atau enzimatis ini melibatkan berbagai jenis enzim. Enzim yang berperan di duodenum atau usus 12 jari ada 3 macam. Yang pertama, enzim lipase. Enzim lipase ini berfungsi untuk mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Yang kedua adalah enzim amilase. Enzim amilase berguna untuk mencerna karbohidrat menjadi glukosa atau gula. Dan yang ketiga adalah enzim tripsin. Enzim tripsin berfungsi untuk mencerna protein menjadi asam amino. Nah, asam lemak, gliserol, gula atau glukosa dan asam amino akan diserap di usus halus bagian usus ileum atau usus penyerapan. Organ selanjutnya adalah usus besar. Usus besar disebut juga dengan kolon. Usus besar ini terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian naik, bagian mendatar, dan bagian menurun. Pertama, untuk proses pembusukan sisa-sisa makanan dengan bantuan bakteri Escherichia coli. Dan yang kedua, untuk mengatur kadar air atau menyerap kadar air yang berlebihan dari sisa makanan. Dan organ yang terakhir adalah rektum dan anus. Rektum adalah bagian akhir dari usus besar. Pada rektum terjadi proses penyimpanan sementara feses sebelum dikeluarkan. Dan organ yang terakhir adalah anus. Anus merupakan lubang pembuangan. Pada anus terjadi proses pembuangan feses atau kotoran sisa pencernaan. Nah, sudah ya. Coba kira-kira setelah kalian melihat materi dari buku dengan menyaksikan video tersebut, kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu? Ya, ada. Silakan Manda. Apa yang mau ditanyakan? Oh iya, baik Manda, teman-teman kita bertanya ya, Bu, kenapa organ pernapasan yang di buku itu ada 7, tapi di video tersebut ada 6? Nah, kenapa Bu bedanya kalau di buku itu ada usus 12 jari ya, dijelaskan, tetapi di video tersebut tidak dijelaskan. Bu, nah usus 12 jari tidak masuk kepada organ pernapasan pencernaan karena usus 12 jari adalah bagian dari usus halus. Jadi kia. Nah, ini usus halus. Usus halus itu dibagi 3. Ada usus 12 jari, ada usus kosong, dan ada usus penyerapan. Nah, jadi kalau yang di video mah disebutnya cuma judulnya ngumpul. Paham ya? Pernah paham yang lain? Nah, kalau di buku disebut usus 12 jari, kemudian usus halus. Yang ini tidak dimasukkan sama yang ini, yang dimasukkan cuma bagian dari usus halus. Paham ya? Nah, jadi gitu. Kalau yang di buku ada 7 itu betul karena usus 12 jari masuk ke usus halus. Yang di video juga sudah betul. Sudah paham belum? Nah, tadi coba Ibu review lagi. Tadi apa fungsi dari sistem proses pencernaan? Atau
fungsinya. Kalian perhatikan, nanti ada soal. Mulut, fungsinya untuk apa? Punya. Menyerap naon. Makanan. Kerongkongan, menyambung makanan dari mulut ke lambung. Fungsi lambung, Menyimpan makanan. menyimpan makanan. Terus ada lagi proses pemecahan molekul, ya. Terus yang ke selanjutnya ada usus halus. Usus halus fungsinya untuk proses apa, Sebil? Penyerapan sari-sari makanan. Kemudian ada usus besar. Pahami usus besar untuk apa fungsinya? Terjadi proses pembusukan. Gimana cara pembusukan? Di usus besar. Kemudian yang terakhir anus. Anus mah sudah tahu ya, tempat keluarnya feses. Paham? Nah, si bala-bala masuk karena mulut, karena kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar dan anus. Kemudian keluar dari anus. Kita lihat proses yang animasinya. Kalau misalnya apa yang diberikan si goreng, es krim, kita ada di dalam mulut dan apa sih yang terjadi di dalam kita? Nah, Pencernaan dimulai dalam mulut. Pertama, gigi mengolah makanan kemudian terjadi menghasilkan enzim yang terus terjadi sekitar 5 sampai 6 detik. Nah, lambung ini memiliki 3 fungsi. Yang pertama, untuk menyimpan makanan, memakan dan mencampurkan makanan dengan enzim yang cairan asam lambung, dan terakhir memasukkan usus kecil, zat-zat gizi seperti protein. ini usus kecil, ini usus besar. Vitamin dan mineral. Kecil mata hidronya, jadi Makanan besar. menghasilkan enzim dan tapi menghasilkan empedu. Enzim dan empedu membantu pencernaan dan penyerapan. Nah, di sini donat diserap menjadi sari-sari makanan, kemudian disalurkan ke seluruh tubuh. Panjangnya sampai 6 sampai 8 kilo. Walau panjangnya tubuh kita Nah, itu bentuk apa? Nah, itu terjadi pembusukan di ini apa? Usus besar, ini usus. Nah, keluar dari ini apa? Anus. Paham ya? Paham. Lebih gampang ya? Nah, jadi sekarang agar kita semangat, kita nyanyi dulu, oke? Didikte dulu ya nyanyinya, sistem pencernaan agar lebih tahu. Sok tulis ibu dikte. Sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan pada manusia mulai dari mulut, kerongkongan lambung, usus 12 dari usus halus. So, tulis usus 12 dari usus halus dan usus besar dan terakhir anus. Apa? Insyaallah. Baik, itu barusan lagu apa? Nah, Akbar sudah tidak fokus apa? Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Itu lagu tentang apa? Lagu sistem pencernaan. Tangkapnya pelangi-pelangi dan semata hari matahari.
Buka mulut tertawa 2 kali. Buka mulut tertawa 1 kali. Buka mulut tertawa tanpa suara. Nah, itu ya. Siap-siap. Untuk mengecek kepahaman kalian, seperti biasa, Ibu akan kasih kuis 10 orang pertama, 3 pertanyaan. Bagi yang betul pertanyaannya akan mendapat bintang. Siap? Ya. Nomor 1, soalnya tidak usah ditulis, langsung jawabannya. Fungsi dari lambung adalah 10 orang pertama. Fungsi dari lambung adalah, ayo Rudi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dikta udah? Belum Akbar. Dikta masuk dikta. Telah dikta 10. Nah, 10 orang ini nanti jangan menjawab ya. Ayo, masih ada kesempatan 5 orang pertama. 1, 2, 3, 4, 5. Udah nanti. Menyerap sari makanan salah ya, cuma khusus halus. Nah, ini sudah ada 10 orang. Pertanyaan kedua yang ini sudah tidak bisa menjawab karena sudah mendapat bintang. Akbar bagikan Mbak. Ini yang salah tadi, yang salah. Siap-siap. Nomor 2. Sebutkan fungsi dari sistem pencernaan. Yo, 5 orang. Fungsi dari sistem pencernaan. Untuk apa? Nah, makanya proses pencernaan fungsinya buat apa? Satu Reza, 2 Ilman, 10 orang. 3, 4, 5, 6, 7 pada kabel. 8, 10 Hani. Coba ditulis jadi Bu. Apa ini yang sudah betul dibagikan lagi? Ini pertanyaan terakhir, jadi boleh menjawab. Abdul. Nih. Reza. Apa? Buku kita. Samina. Biasa. Ya. Sekolah Indonesia. Serius. Bisa serius. Ya. Budi. Alis. Ami. Mari belajar IPA. Sekolah. Ayla. Saat. Oh, Najwa. Diana. Nomor 3. Diana. Biasa semua boleh. Apa fungsi dari kerongkongan? Apa fungsi dari kerongkongan? Jurnal Hilman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Udah sampai Alvin, masuk. Mulai yang salah, kalau yang lain bisa.
fungsi kerongkongan. Ini kebanyakan sudah betul ya semua. Kebanyakan menjawabnya menelan, itu emang sudah betul. Tapi yang utamanya fungsi kerongkongan itu sebagai penghubung, ya, kayak saya soalnya penghubung atau jalan makanan dari mulut ke lambung. Penghubung makanan dari mulut ke lambung. Ini siapa? Apa? Ya. Nina. Dika. Tadi SBDP. Calvin. Nanti untuk bintangnya seperti biasa di setiap tema dihitung bintangnya ya. Berhubung ini baru tema di awal, nanti jadi kita hitung. Sekarang setelah kuis, mari kita berdiskusi atau kerjasama dengan kelompok. Sebelumnya mari kita bernyanyi anti but. Masih ingat? Masih. Oke. 1, 2, 3. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya dipercaya. Tidak edik-edikan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang berteman. Tidak edik-edikan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang banyak teman. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, melihat, fokus. Nah, fokus dulu ya. Nah, sekarang ibu kasih tugas kelompok. Satu kelompoknya seperti biasa ya. Untuk pelajaran kita kelompok yang kemarin. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Alvin berapa masuk sini ya? Kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7. Nah, di sini ibu akan kasih tugas untuk kalian berdiskusi, ya. Kerja kena berarti diskusi bersama-sama. Di sini ada tiga jenis. Yang pertama ada paket A. Nah, jadi setiap kelompok bakal beda tugasnya. Perhatikan supaya nanti tidak bertanya. Nah, ini paket A. Kalau yang kelompok mendapatkan paket seperti ini, kalian tinggal garis, menyambungkan, menjodohkan, menyelangkan ya. Kasih ya tadi dijodohkan. Ya gambar naon ya tadi? Lambung. Si lambung fungsinya ke mana? Jodohkan. Si mulut fungsinya ke mana? Jodohkan. Paham? Setelah itu kalian tulis di sininya. Kan ini gambar aja berapa? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nomor 1 tulis. Nomor 1 apa? Nomor 2 apa? 3 apa? Paham? Yang kedua ada paket B. Nah, paket B. Ini paket B kalau kalian yang mendapatkan ini sama ini tidak jauh beda. Ini mah gambarnya sama orangnya. Ini kan sudah ibu sudah dikasih tunjuk. Ini gambar apa? Tulis dia 1, misal mulut fungsinya untuk apa? 2, lihat di dia apa di sini? Paham? Kita paket B. Yang ketiga paket C. Nah ini tidak jauh dari
sama. Di sini ada gambar. Ini gambar apa? Dia mah terkedak disilang-silang langsung hadirkeun ku pensil. Seret. Ini namanya misal lambung, fungsinya untuk apa? Ini seret lagi. Ini gambar apa? Fungsinya untuk apa? Paham? Nah, jangan lupa di sini tulis kelompok berapa, anggotanya siapa saja. Nanti dia presentasikan ke depan. Ya, siap? Silakan berdiskusi dengan teman sekelompoknya. Diskusi nanti dipresentasikan ke depan sesuai kelompok berapa. Ibu kasih waktu 10 menit ya, cukup. Cukup. Alvin masuk kelompok mana? Masuk berarti. Ini kelompok berapa? 4? 5. Diskusi. Boleh lampunya kalau mau didekatkan. Ayo berdiskusi dengan kelompoknya, bergabung dengan masing-masing kelompok. Kelompok terakhir mana? Ini ya. Ibu kasih bonus untuk kelompok terakhir. Kalian gambar ya. Kalian kan mendapat paket A. Jadi kalian gambar. Jadi kelompoknya gambar di kertas. Ini kertasnya. Ayo ingat-ingat kembali fungsi dari setiap organ. Sampai 5 menit lagi ya. Nah, apa? Oh ini mah berarti nggak langsung ke grupnya kalau di sini. Banyak makanan. Iya, ya. Oh, pakai satu. Tahu bumbu. Jangan Halus.
Dikira. Kemudian dia sama mulut musuh. 5 menit lagi ya. Waktunya 3 menit lagi ya. Sudah selesai ya diskusinya? Ya. Sekarang kita lanjut ke sesi presentasi. Siap? Tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Sekali lagi. Berkali-kali. Oke. Buka mulut tertawa 3 kali. Buka mulut tertawa 2 kali. Buka mulut tertawa 1 kali. Buka mulut tertawa tanpa suara. Nah, oke. Sekarang kita presentasi mulai dari kelompok. Pertama, terakhir, kedua, keenam, gitu ya. Sekarang kita saksikan hasil diskusi dari kelompok 1. Kasih tepuk tangan dulu. Ya, ini pakai berapa teh? Nah, pakai C ya. Silakan untuk perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, yang ketiga. Untuk proses pembusukan sisa makanan. Oke, kasih tepuk tangan. Sebentar ya, untuk menambah semangat, buatkan tes lagu yang tadi tiap kelompok. Ayo, masih maju. Jadi setiap setelah mempresentasikannya, nyanyi ya 1 putaran. Siap? 1, 2, 3. Sampai kenaan pada manusia, mulai dari mulut ke omongan lambung, untuk bergerak dari uji sapu, dan uji besar dan kehadiran. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. LKPD-nya dikumpulkan ya sama ibu dinilai. Silakan sekarang kelompok 7.
simpan makanan. Proses kedua, fungsinya proses pemusukan. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan nyanyi dulu. Ibu tes. 1, 2, 3. Sampai ternaat pada manusia, mulai dari mulut ke tubuh, mulai tubuh memanjang Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok 7. Sekarang kelompok 2, silakan ke depan. Waalaikumsalam. Lalu fungsinya untuk menyimpan makanan. Untuk proses pembusukan sisa-sisa makanan. 5. Untuk proses penyimpanan sari-sari makanan. 6. Oke, silakan tampilkan lagunya. 1, 2, 3. Sampai ternaat. Mulai dari mulut ke tubuh, Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, selanjutnya kelompok 6. Ayo kelompok 6. Ya kelompok 6, berdirinya di sini ya, supaya terlihat jelas oleh teman-temannya. So. Iya, sini maju terus. Silakan perkenalan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus yang kedua, fungsinya. Ya, terus yang ketiga. Ya, terus. Terus yang terakhir. Hasil pencernaan yang Oke, sudah ya. Sekarang tampilkan berarti sininya. 1, 2, 3. Kenal pada manusia, mulai dari
Selanjutnya sesi menampilkan kreasinya. 1, 2, 3. Agama Islam. Mulai dari mulut ke rokok laku, suka besar dari utus halus dan putus beragam Oke, saya tepuk tangan untuk kelompok. Silakan duduk. Selanjutnya kelompok belum. Ini tadi 3 berarti kelompok ini 6 ya. 6, 5, 6. 5. Kelompok 5 setelah ini terakhir kelompok 4 ya. Satu, dua, tiga. menjadi lebih halus agar mudah dicerna. Ketiga, usus besar membusukkan sisa-sisa makanan dan akurat teman-teman jalan makanan dari mulut ke lambung. Oke, tutup, silakan untuk nyanyinya. 1, 2, 3. Sama janaan pada manusia, mulai dari mulut ke rokok laku, untuk kebenaran dari usus halus dan Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok Rudy. Silakan kelompok terakhir dari kelompok 4 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok akan merasakan hasil sekolah. yang harus jadi lebih halus agar mudah dicerna.
kasih waktu 5 menit ya. Kalian kerjakan masing-masing, jangan berdiskusi. 3 soal sedikit. Kerjakan masing-masing. Kerjakan masing-masing ya. Ya, kerjakan masing-masing, jangan kerjasama. Tadi kan kerjasamanya udah diskusi, sekarang masing-masing cuma 3 soal. Belum? Diisi sesuai yang ada di materi yang LKS tadi. Jawabannya ada di LKS sama yang di video. Ini belum ya? Kalau sebelum 5 menit, kalau sudah bisa dikumpulkan. Itu ya semua yang sudah kita bahas ya. Kerjakan masing-masing, jangan bertanya sama teman. Yang sudah silakan. Yang sudah dulu lagi kita buat kesimpulan ya. Ini Aisyah, ini belum dikasih nama, tulis analisa. Kasih nama dulu. Belum dikasih nama. Dalis kasih nama. Nah, sekarang kita membuat kesimpulan sama-sama ya. Kesimpulan dari materi kali ini yaitu tentang sistem pencernaan. Apa yang dimaksud dengan sistem pencernaan? Proses penghancuran makanan dari bentuk kasar ke bentuk empuk. Ada berapa organ sistem pencernaan? Ada berapa? Bagaimana menurut kalian proses pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan, apakah gampang, atau bagaimana? Menurut kalian penting tidak kita belajar? Iya. Kenapa penting kita belajar proses pencernaan? Karena kita jadi proses pencernaan makanan. Jadi kita tahu bagaimana proses pencernaan makanan. Apakah ada yang mengalami kesulitan? Nah, baik ya, semuanya paham? Oke, untuk selanjutnya kita jaga kebersihan, dan materi selanjutnya berarti minggu depan hari pelajaran IPA hari Rabu lagi
persiapan, kalian boleh baca-baca dulu di rumah. Kita akan membahas tentang sistem peredaran darah manusia ya minggu depan. Ada di LKS halaman setelahnya setelah penjelasan siap. Ya. Oke, mari kita tutup pelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Silakan beres-beres dan dipimpin doa oleh ketua kelas. Beres-beres. Jangan lupa piket ya. Sudah beres? Apa silakan dipimpin doanya. Mari kita berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum salim, seperti biasa bangkunya diangkat ya. Dulu.